Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada belajar OSN Fisika pada chapter 9 atau pertemuan ke-9 atau video ke-9. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada gerak 2 dimensi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar OSN Fisika pada materi gerak 2 dimensi. Kita bahas pada soal yang pertama. Seseorang sedang melempar benda ke puncak gedung yang berjarak D dan pada ketinggian D/2 dari titik pelemparan. Ini titik pelemparan jaraknya D, tingginya adalah D/2. Abaikan hambatan udara, percepatan gravitasi bumi G konstan, bola dilempar dengan kecepatan awal V0 dan ketinggian maksimum yang dicapai benda sama dengan ketinggian gedungnya. Ya, jadi ini tinggi maksimum juga tinggi gedungnya. Tentukan sudut pelemparan benda, yang B kecepatan awal benda sebagai fungsi G dan D. Kita ambil yang diketahui dalam soal. V0 kecepatan awal benda, theta sudut elevasi, D jarak horizontal, D/2 tinggi gedung, tinggi maksimumnya juga D/2. Maka dengan demikian, berapakah tetanya yang A, yang B berapakah V0-nya. Gambaran pada titik pelemparan itu ada searah sumbu Y dan searah sumbu X. Berarti ada V0X atau V0Y. Maka dengan demikian gambarannya demikian Ini adalah V0Y dengan ketinggian Y adalah D/2 Kemudian ini adalah V0X yang searah dengan sumbu X, jarak X-nya sama dengan D. Kita lanjutkan, ini adalah prosesnya untuk mengetahui persamaan gerak pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Yang A, berapakah tetanya? Maka dengan demikian persamaan gerak bendanya maka pada sumbu X-nya adalah X sama dengan D sama dengan V0XD Berarti ini kalau diganti nanti V0 cos theta dikalikan dengan T. Maka pada sumbu Y adalah VY-nya maka V0Y dikurangi dengan GT. Maka jarak searah sumbu Y atau vertikalnya Y sama dengan V0Y dikalikan T dikurangi setengah GT dikuadratkan. Maka dengan demikian benda mencapai puncak gedung dengan ketinggian D/2, maka dengan demikian bahwa VY-nya sama dengan 0 di sini. Artinya mencapai titik maksimum. Kebetulan tinggi maksimumnya adalah D/2 tadi Maka dengan demikian V0Y sama dikurangi GT sama dengan 0, maka dengan demikian T maksimumnya V0Y dibagi dengan G. Inilah yang kita inginkan Maka dalam menentukan nilai T pada Y sama dengan atau dengan ketentuan bahwa memasukkan nilai T pada Y, ketentuannya Y sama dengan siapa? H maksimum sama dengan D/2. Tinggi gedung sama dengan tinggi maksimumnya. Maka dengan demikian Y sama dengan V0Y dikalikan T dikurangi setengah GT dikuadratkan. Maka dengan demikian dimasukkan harganya di sini D/2 sama dengan V0Y dikalikan V0Y dibagi dengan G, maka setengah G V0Y dibagi dengan G dikuadratkan. Ini masih ada 2G, di sini masih ada G. Maka dengan demikian ini disamakan penyebutnya menjadi D/2 itu sama dengan
V0 Y kuadrat dibagi dengan 2G. Maka dengan demikian V0 Y-nya ya, ini diambil 2 bagi 2 1, maka D dikalikan G kemudian diakar ya. Maka V0 Y sama dengan akar dari G dikalikan dengan D. Masukkan di sini. Ya. Maka T-nya akan ketemu ya. Maka T sama dengan V0Y dibagi dengan G, maka sama saja akar DG dibagi dengan G. Maka ini kalau masuk akar menjadi kuadrat, maka T-nya sama dengan D akar D dibagi dengan G. Jadi kalau ini diambil dibagi dengan G, akar DG dibagi dengan G sama saja akar DG dibagi dengan G dikuadratkan, maka hasilnya adalah akar D dibagi dengan G. Ini pada sumbu Y-nya. Menemukan V0 Y sama dengan akar DG dengan T-nya adalah akar D dibagi dengan G. Kita lihat pada sumbu X-nya. Nah, maka D sama dengan V0 X dikalikan dengan T. T-nya sudah ada di sini. Ya. Maka dengan demikian V0 X sama dengan D dibagi dengan T. Ya. T-nya sudah ada, maka kalau T-nya adalah akar D per G, maka seperti adalah akar dari G dibagi dengan D. Maka hasilnya ya V0 X itu sama dengan akar DG. Artinya antara kecepatan mendatar dan kecepatan vertikal menemukan harga yang sama. Kan itu ya. Maka dengan demikian ya tangan tetanya adalah arah vertikal dibagi dengan arah horizontal, maka tangan theta sama dengan 1 ya. Akar DG dibagi DG menjadikan 1, maka tetanya adalah 45 derajat. Itu yang diinginkan pada soal nomor A. Tetanya adalah 45 derajat karena kecepatan mendatarnya sama dengan kecepatan pada waktu arah vertikalnya. Kita lihat yang B. Berapakah V0-nya? Dari ini kita harus bisa mengetahui berapakah V0-nya. Maka V0X itu sama dengan V0 cos theta yang mendatar terhadap sumbu X. Maka dengan demikian ya V0-nya sama dengan V0X dibagi dengan cos theta. Nah itu. Ya. Maka dengan demikian pada V0 ya bahwa sudutnya adalah 45 derajat, maka akar DG dibagi setengah akar 2 menghasilkan 2. Nah, ini naik, pangkatnya menjadi naik apa? Bilangannya menjadi naik menjadi 2 ya. 2 akar DG dibagi akar 2, maka sama saja ketemunya adalah akar 2 DG. Ini persamaan biasa seperti pada V sama dengan akar 2GH. Berarti persamaan ini adalah betul adanya. Itulah yang diinginkan ya. Jadi kita tinggal mengambil bahwa karena tetanya sudah ketemu, maka boleh mengambil pada sumbu X. Kebetulan V0Y sama dengan V0X. Kan itu. Maka 2 akar DG dibagi akar 2 dikalikan akar 2 dibagi akar 2. Kan itu. Ya, maka 2 akar 2 dibagi dengan 2. Maka 2 dibagi 2 1, kemudian akar 2 kalikan akar DG adalah 2 akar 2D dikalikan dengan G. Itu adalah pada soal nomor 1 ya. Jadi kita harus bisa menggabungkan variabel-variabel yang diinginkan. Kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah peluru ditembakkan ke atap langit-langit sebuah rumah dengan kecepatan awal V0 dan membentuk sudut theta terhadap bidang datar. Dilihat dalam gambar ini. Ini adalah langit-langit rumah merupakan sisi miring ya. Jika langit-langit seperti ditunjukkan pada gambar ini, tentukan sudut theta agar peluru ya bisa mencapai atap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. T waktu, T tempuh minimum dari peluru untuk mencapai atap rumah. Syaratnya yang C, syarat V0
agar peluru bisa mencapai atap rumah untuk berapapun sudut tetanya. Maka dengan demikian ini adalah petunjuknya, ya. Cos AX diturunkan negatif A sin AX, ya. Maka kalau sin AX diturunkan terhadap X maka menjadi A cos AX. A adalah konstanta. Berapapun konstantanya, ya. Kita bahas bersama-sama. Ya. Ini pertanyaannya, tetanya berapa pada waktu mencapai Y sesingkat-singkatnya di sini, ya. Ini adalah tinggi Y. Kemudian T minimum supaya sesingkat-singkatnya pada atap rumah, langit-langit rumah, ya, pada Y, ya. Kemudian fenolnya berapa pada waktu Y, ya, sesingkat-singkatnya mencapai Y pada sembarang sudutnya. Maka dengan demikian kita lihat pada prosesnya. Maka dengan demikian H itu, ya, dari mulai atap paling tinggi sampai dasar atap, maka H dikurangi dengan Y merupakan delta H. Berapakah tetanya pada waktu mencapai Y? Maka dengan demikian gerak peluru pada sumbu X menjadi X sama dengan V0 cos theta dikalikan dengan T. Biasa ya persamaan ini, ya. Pada gerak mendatarnya, kemudian pada gerak peluru pada sumbu Y sama dengan V0 sin theta dikalikan T dikurangi dengan setengah GT dikuadratkan. Maka dengan demikian peluru mencapai, ya, atap pada ketinggian, ya, maka delta H sama dengan H dikurangi dengan Y. Jadi ini seluruhnya dikurangi dengan Y, maka titik inilah yang kita sebut sebagai bentuk antara pertemuan sisi mendatar dengan sisi vertikal. Maka dengan demikian, arah sudut peluru membentur atap adalah, ya, maka dengan demikian tangen theta sama dengan H dikurangi Y dibagi dengan X, ya. Maka dengan demikian, ya, Y-nya itu sama dengan, ya, dikalikan X tangen theta, ya, maka hanya dikurangi X tangen theta. Itu. Di sini sudah ada X sama dengan V0 cos theta dikalikan dengan T, maka dengan demikian Y sama dengan H dikurangi, ya, V0 cos theta dikalikan T di sini, ya, dikalikan dengan tangen tetanya. Maka dengan demikian, ya, persamaan ini digabungkan. Nah, Y yang di sini, ya, digabungkan dengan pada unsur X dan unsur Y-nya di sini. Maka V0 sin theta dikalikan T dikurangi setengah GT dikuadratkan. Sama dengan H dikurangi V0 cos theta dikalikan T dikalikan dengan sin alfa dibagi dengan cos alfa di sini. Nah, maka dengan demikian dikalikan dengan cos semua, ya. Maka kalau dikalikan dengan cos semua, ini adalah V0 sin theta cos alfa kali T, ini juga setengah GT kuadrat, ya, dikalikan dengan cos alfa, kemudian H-nya juga demikian H cos alfa. Maka ini ketemunya menjadi setengah GT kuadrat ditambah H dikalikan dengan cos alfa dikurangi, nah, V0. Nah, ini di sini. V0 sin theta cos alfa, kan itu. Ditambah dengan cos alfa sin cos theta sin alfa dikalikan dengan T sama dengan 0. Maka dengan demikian ini adalah aturan trigonometrinya, sehingga sin theta dikalikan cos alfa ditambah cos alfa sin alfa cos theta sin alfa sama dengan sin perkalian dari theta ditambah dengan alfa. Sehingga persamaannya menjadi, ya, maka setengah GT kuadrat ditambah H dikurangi, ya, V0 dibagi dengan cos alfa sin perkalian dari alfa ditambah theta ditambah alfa dikalikan T sama dengan 0. Maka dengan demikian waktu minimum yang dicapai itu adalah turunan dari d theta. Yang ini d theta, bukan alfa, ya, d theta dibagi dengan dt sama dengan 0. Maka kita lanjutkan persamaannya, sehingga d per dt perkalian dari setengah GT kuadrat dikurangi V0 dibagi sin alfa
dibagi cos alfa sin perkalian theta ditambah alfa dikalikan T ditambah dengan H sama dengan 0. Diturunkan terhadap theta. Maka dengan demikian turunan sin adalah cos. Maka dengan demikian ya negatif. Ini tetap ya V0 dibagi cos alfa maka menjadi cos ya perkalian theta ditambah alfa dikalikan dengan T sama dengan 0. Maka dengan demikian cos perkalian theta ditambah alfa sama dengan 0 sehingga alfa ditambah theta sama dengan 90 derajat. Persamaan yang di sini adalah sinnya ya. Maka dengan demikian sin tetanya ditambah dengan alfa maka tetanya itu sama dengan 90 dikurangi dengan alfa. Di sini nanti kita gabungkan lagi. Maka dengan demikian T minimumnya tidak boleh berharga 0 supaya bisa mencapai atap secepat-cepatnya ya. Maka dengan demikian sudut yang diberikan adalah 90 dikurangi dengan alfa. Karena T-nya tidak boleh 0, maka T minimumnya sama dengan berapa? Maka kita lihat persoalannya pada persamaan gabungan tadi adalah setengah GT kuadrat dikurangi V0 ini ya. V0 per cos alfa sin perkalian 90 dikurangi alfa ditambah alfa dikalikan T ditambah dengan H sama dengan 0 maka ini menghasilkan 0 masih ada sin 90. Sin 90 adalah 1 maka setengah GT kuadrat dikurangi V0 per cos alfa kali T ditambah dengan H sama dengan 0. Maka dengan demikian ya persamaan akar-akar ya, rumus persamaan akar-akar kuadratnya A sama dengan setengah G, B sama dengan negatif V0 cos alfa, C-nya sama dengan H. Maka dengan demikian ini adalah min B maka menjadi positif ya. Positif V0 dibagi cos alfa plus minus ya akar dari dikuadratkan ini menjadi V0 kuadrat cos kuadrat alfa ya 4 dikalikan setengah G dikalikan H maka menjadi 2GH dibagi dengan G ya. Maka dengan demikian T minimumnya adalah ya V0 dibagi cos alfa plus minus akar V0 kuadrat ya. Disamakan penyebutnya di sini dikurangi 2GH cos alfa kuadrat dibagi dengan cos kuadrat alfa. Ini dikeluarkan menjadi sepercos ya. Maka dengan demikian dikalikan dengan G semua ya. Ini sudah dikeluarkan ini menjadi cos alfa dikeluarkan ya. Maka persamaannya menjadi V0 dikurangi akar dari V0 kuadrat dibagi 2GH cos kuadrat alfa ini dikalikan dengan G ya, dikalikan dengan G cos alfa ya. Maka dengan demikian inilah waktu minimum yang harus dicapai ya supaya tidak sama dengan 0 ya. Maka dengan demikian pertanyaan selanjutnya berapakah V0-nya pada waktu mencapai tinggi Y sampai atap secepat-cepatnya untuk sembarang sudutnya. Maka kita ambil yang berlaku di sini. Ini lebih jelas karena apa? Kalau nanti lebih kecil daripada 0, maka dengan demikian tidak nyata hasilnya. Maka dengan demikian agar peluru dapat mencapai atap, maka waktunya harus nyata. Artinya V0-nya harus lebih besar daripada 0. Ini kalau lebih kecil daripada 0 berarti tidak terjadi ya. Persamaan ini tidak berlaku jadinya. Maka dengan demikian V0 kuadrat ya dikurangi 2GH cos kuadrat alfa lebih besar daripada atau lebih besar sama dengan 0. Maka dengan demikian V0 kuadrat sama dengan 2GH cos kuadrat alfa. Maka akarnya ya kalau di akar maka V0 sama dengan cos alfa dikalikan dengan akar 2GH. Perhatikan persamaan ini ya. Setiap benda yang memiliki ketinggian tertentu maka V-nya ya pada sembarang V adalah
tergantung pada akar hanya, maka akar dari 2GH kan itu. Jadi kalau di sini cosnya 0 ya, maka hasilnya 1, maka V0 itu sama dengan akar 2GH. Jadi inilah yang kita inginkan. Persamaan ini akan berlaku apabila di dalam akar ini harus bertanda positif kan itu. Harus bertanda positif. Maka dengan demikian lebih besar atau sama dengan 0. Itulah yang kita inginkan pada soal nomor 1 dan nomor 2 ya. Semoga kita bisa memahami secara keseluruhan ya. Maka dengan demikian kita akan mudah menyelesaikan persoalan-persoalan pada gerak 2 dimensi. Ya. Selalu semangat belajar karena semakin banyak kita mengerjakan soal, semakin mudah kita mengetahui rahasianya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.